Pasukan Garuda, pasukan Garuda. Oke, baiklah teman-teman semua, kita ketemu lagi di podcast Garuda Buana dan hari ini dengan saya udah ada Agung Prasetyo dari Garuda Uni Emirat Arab atau Uni Arab Emirat. Nah, tapi langsung aja kita. Gimana nih, Mas Agung? Coba cerita dulu sedikit apa sih Garuda UAE atau UEA sih? Kalau saya mengikutinya Garuda UAE, biar UAE. namanya mungkin UAE, jadi lebih lebih gampang dan lebih internasional ya, lebih buana ya dalam hal ini. Kalau ejaan yang Hmm. benarnya menurut KBBI adalah PEA, justru Persatuan Emirat Mm-mm. Arab. Oh, Nah, oke. tapi untuk ya, jadi tapi untuk kami tetap supaya nggak pusing UAE WA, jadi tetap pakai yang UAE yang versi internasional aja, versi buana. Eh, Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, salah satu pendiri Garuda UAE, dipercayakan kepada, diamanahkan kepada, diangkat sendiri. Tidak ada title sebenarnya, cuman semua orang Hmm. menganggap saya sebagai ketua Garuda UAE. Saya sudah 13 tahun di Abu Dhabi, UAE. Jadi Abu Dhabi adalah ibu kotanya UAE. Mungkin untuk teman-teman yang Buana yang belum mengerti UAE, nama UAE mungkin lebih tidak bersinar, nama Abu Dhabi juga lebih tidak bersinar dibanding Dubai. Jadi kalau Ya, betul. sudah ya sama seperti Bali dengan Indonesia. Jadi orang orang luar negeri lebih lebih aware tentang nama Bali daripada Indonesia sendiri. Sama gitu juga di Dubai, brand awareness-nya tinggi sekali. Jadi eh, Dubai kalau dibilang sangat terkenal di mata dunia. Tapi untuk domisili saya sudah 13 tahun. Kesibukan sebagai salah satu pekerja oil and gas di perusahaan minyak di Abu Dhabi. Sudah 13 tahun tadi seperti saya bilang. Domisili di Abu Dhabi. Untuk kita baru saja, baru umurnya masih muda, jadi nggak jauh-jauh dengan Om Bodes, Ketua Garuda Buana, perbentukannya seperti itu. Oke. Nah, cerita dulu Mas, awalnya kan kita tahu ya timnas ini banyak mainnya di Timur Tengah gitu. Tapi sepertinya beberapa tahun terakhir belum mampir ke daerah Abu UAE Dhabi ke ataupun ya Emirates ya. ya ke Emirates Betul, gitu. Nah, itu betul. gimana kok sampai bisa terbentuknya Garuda UAE ini? Ya, jadi memang eh, untuk sebagai another background, saya juga dipercaya teman-teman punya komunitas fun football, juga seperti ada fun football, juga ada komunitas SSB SSB-an, kita buat kecil-kecilan teman-teman komunitas Indonesia di sini, namanya Garuda Muda Abu Dhabi. Garuda Muda Abu Dhabi ini semacam SSB dan fun football kita mix. Jadi SSB dari kelompok usia umur eh, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun berjenjang ke remaja, kemudian ada bapak-bapaknya juga main. Jadi semuanya. Yang untuk yang kelompok umur kita ada coaching tipis-tipis, basic basic coaching lah ya. Hmm. Sekaligus juga acara teman-teman Indonesia di komunitas Indonesia di Abu Dhabi untuk bisa meluangkan waktu seminggu sekali bisa bercengkrama dengan teman-teman Indonesianya. Jadi saya sebenarnya ada dua komunitas yang saya geluti. Um, untuk yang Garuda UAE, entitasnya dipisah karena fokus kepada timnas. Nah, kalau tadi Bang Jo tanya, memang jarang, betul, event di UAE somehow. Memang titik beratnya di Qatar. Jadi saya sudah memantau teman-teman komunitas Qatar dari zaman Qatar U23 ya Bang Jo ya, U23 dan 23 senior ya ya. Piala Asia ya. Hmm. Itu saya pantau terus. Kalau kita tarik cerita sejarah terbentuknya, mungkin inisiasinya adalah ide-ide saya untuk membentuk komunitas fans timnas Indonesia. Karena setelah berjalan yang Garuda Muda Abu Dhabi tadi, beberapa orang nampaknya juga senang untuk acara-acara nobar.
Hmm. Sempat saya sebelum terbentuk Garuda UI, saya sempat adakan acara nobar di rumah saya. Waktu itu ada match, mungkin masih di match Asian Cup kayaknya, kalau nggak salah saya. Peminatnya banyak, kemudian saya coba survei lagi, ngajak ngobrol sana sini, kayaknya eh, dengan hype-nya timnas kita makin banyak sekali peminat, teman-teman kita untuk pengen mendukung walaupun jarak jauh atau walaupun secara remote ya. Kemudian mulai inisiasinya tuh mungkin di sekitaran bulan setelah kualifikasi Piala Dunia, babak kedua kita lolos babak kedua menuju babak ketiga dan diumumkan grupnya, yaitu kita segrup dengan Bahrain dan Saudi. Nah, di situ baru timbul pikiran saya untuk mulai membentuk dan mulai mencari kontak sana sini. Mungkin mungkin awalnya saya sempat kontakkan juga karena kontak postingan ada IG-nya dari Om Bondes dari Garuda Bahrain dan Om Ilham saat itu. Kemudian em, juga kontakkan juga dengan Bang Vidi dari Garuda Qatar. Qatar. No. Kemudian ya Om Angga Panda juga dari Garuda Saudi, sempat japri-japrian, itu masih inisiasi-inisiasi awal tuh, masih tanya sana Iya. sini. Garuda Saudi juga waktu itu pas mereka adakan pas di kandang Saudi yang kita seri ya, seri Seri satu sama ya. 1-1 ya. Satu-satu ya. Ya, itu juga kayaknya belum, jadi masih yang dari UAE ada juga yang ke sana berangkat, itu masing-masing trip-trip mandiri lah ya. Jadi kita belum mulai masif, tapi yang salut kepada Om Angga dan teman-teman Garuda Saudi, sukses terpicu lagi. Kemudian Om Bondes juga udah mulai japrian dengan saya, tanya tanya tentang bagaimana di Qatar, bagaimana di UAE, bagaimana peralatan ini, bagaimana perizinan itu. Kemudian ini kayaknya saya lihat terlalu agak hektik, japri sana sini. Kemudian saya pikir, wah ada baiknya juga kita bikin satu grup dulu. Jadi mungkin memang Hmm. awalnya terbentuk itu belum, Garuda UAE juga belum punya nama. Jadi kita bentuk komite bertiga, berempat, kemudian kita coba track-track lagi. Yang waktu nonton di Saudi itu ada tiba-tiba ada dari Oman, ada dari Kuwait. Hmm. Eh, itu juga kita mulai cari-cari pentolan-pentolannya, akhirnya terbentuklah. Dan kalau Garuda UA sendiri mungkin baru baru mulai menguatnya itu pada saat kita persiapan untuk mendukung di Bahrain ya, pada saat 11 Oktober Oke. 2025 ya, yang matchnya berakhir 2-2. Waktu itu koordinasi Om Bondes, Masya Allah, saya salut kepada Om Bondes dan teman-teman Garuda Bahrain. Ya, kita bagi-bagi tugas. Waktu itu kita listing berapa jumlah tiket yang masing-masing Garuda dari negara masing-masing. Kayaknya kalau nggak salah saya mungkin dari UAE kita minta sekitar seratusan, hampir sekitar seratusan tiket. Itu seratusan. Jadi sekitar 100 orang berangkat dari UAE. Dari Garuda juga, Saudi juga minta tiket, dari Bahrain juga yang paling banyak pasti justru dari Bahrain, dari Qatar juga. Kayaknya Saudi sama Qatar ya itu ada kayaknya Om Angga dulu sempat buat infografisnya deh, bagus juga itu. Hmm. Jadi Hmm. hypesnya makin bertambah-tambah. eh, Kayaknya untuk logo mungkin saya lupa logo itu sebelum match itu apa sesudah match itu, kayaknya sesudah match itu deh diseriuskannya lagi untuk semakin dibentuknya Garuda UAE. Jadi Garuda UAE bentuknya go with the flow basically. Hmm. Setelah setelah acara di Garuda Bahrain itu selesai, saya sempat adakan nobar di sebuah restoran Indonesia di sini waktu itu yang lawan Jepang ya. Kalau nggak salah kita yang di GBK, salah itu lawan Jepang di GBK kan ya, kita kalah ya. Hmm. Itu Iya. sempat ada kecil-kecilan nobar. Kemudian em, saya adakan lagi nobar 2 kali setelah itu. Nobarnya ada 2 kali yang di waktu itu pinjam dari ruangan di KBRI Abu Dhabi. Waktu itu pas yang di KBRI Abu Dhabi itu match melawan
match melawan Bahrain kayaknya. Jadi ya match melawan Bahrain dan kemudian yang terakhir yang lawan Cina. Jadi kenapa nggak semua match dilaksanakan nobar? Mungkin karena timing. Jadi karena perbedaan waktu dan hari kerja juga. Jadi waktu-waktu untuk dicari waktu nobarnya itu memang waktu-waktu yang kelihatannya orang akan banyak untuk hadir gitu. Terus Oke. kegiatan-kegiatannya lagi banyak. Sempat datang juga kalau Bang Jo sempat lihat berita Coach Vene sempat mampir ke sini dengan tim mini football. Waktu itu mini football juga ada baru dibentuk Asian Cup di Dubai, Hmm. di Sharjah waktu itu, dekat di sebelah Dubai situ. Pada bulan puasa kita juga sebagai fans sama-sama berbondong-bondong sana untuk menonton dan Coach Vene sebagai pelatihnya saat ketua pelatihnya saat itu berhasil membawa timnas mini football kita juara dua, kalah dari Iran di final. Gitu. Jadi mini football ini ada asosiasi terpisah di luar PSSI dan di luar FIFA. Jadi Hmm. konsepnya eh, 7 lawan 7 kalau nggak salah ya, 7 lawan 7 lapangannya lapangan seukuran futsal tapi rumput sintetis. Nah, jadi Masih mereka tes, ada oke. kompetisi sendiri. Iya, jadi ada kompetisi sendiri. Kita juga bikin acara juga. Kemudian eh ya itu kegiatan-kegiatannya mungkin saya juga baru membuat Instagram, kemudian membuat logo, saya Hmm. juga ada merchandise kaos ini bagi teman-teman nanti yang mau pesan bisa silakan japrik. Saya juga ada shawl juga, shawl Garuda UAE, merchandise. Jadi kemudian kita juga mencoba mencari terus masa-masa di tim di apa fans timnas di Uni Emirat Arab. Luas sebenarnya challenge-nya di Uni Emirat Arab memang sangat uh, luas Hmm. seperti Saudi juga luas. Oh mangga salut juga itu dari Jeddah sampai Riyadh sampai Dahran dan lain sebagainya timur barat. Jadi memang kalau Qatar dia punya kelebihan negaranya kecil jadi Kecil ya. lebih 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 mudah mengumpulkan atau mengkoordinir atau maupun memobilisasi orang-orang untuk masuk ke timnas. Tapi salut sekali Hmm. masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia di luar negeri bisa se semeriah ini gitu loh. Hmm. Yang saya rasakan adalah teman-teman diaspora ini kalau sudah merantau jiwa persatuannya Bang itu semakin tinggi gitu. Betul, betul. Ya. Nah, kira-kira kalau kalau sekarang ini yang apa ya, jumlah orang yang berhasil dimobilisasi dalam setiap kegiatan tuh rata-rata berapa ya Mas Agung kalau di sana tuh? Jadi yang terlibat dalam acara-acara Garuda UAE itu. Ya, rata-rata kalau dihitung nobar rata-rata di angka 100 sampai 120 bisa terkumpul. Jadi sebenarnya itu mungkin kalau dihitung Garuda di Abu Dhabi-nya aja ya. Tapi kalau waktu itu Hmm. ada juga teman-teman kami di Dubai juga kecil-kecilan bikin di nobar juga di sebuah kafe salah satu restoran di Indonesia di Dubai itu bikin nobar Hmm. juga teman-teman di Ruwais juga yang banyak komunitas Indonesia di Ruwais juga bikin kecil-kecilan di rumah nonton bareng gitu jadi eh, core wheel resminya belum sedang sedang dibentuk atau mengarah atau dibentuk nanti beberapa wilayah memang karena terlalu besar ya Emirates jadi kita komunitasnya terpisah gitu. Jadi, tapi untuk khusus core wheel ibu kota di Abu Dhabi konsisten kita punya basis masa seperti itu. Baik, baik ya. Oke. Eh Benar. Ya, ini sih masuk lampunya. Sorry nggak ini lampu. Aman-aman, Ya, aman bang. nah, nah, terus kemudian sekarang gini nih, dengar-dengar katanya mau ada rencana masif ya buat bulan Oktober, rencana yang seru nih katanya dari Garuda UI untuk buat dukung timnas kita di Jeddah nanti ya. Mungkin boleh di-spill dikit Hmm, nih, Mas Agung? ya mungkin spill halus apa bocor gede mungkin juga bisa dibilang. Iya. Jadi udah ada dari Pak Ketua kita Pak Bondes Heeh. sudah ada
woro-woro akan ada seperti gathering besar untuk pertama kalinya mungkin ya, karena memang untuk mengumpulkan massa cukup effort ya, karena kita bukan mobilisasi orang di satu negara. Mungkin nanti Hmm. pada saat kita di ronde 3 di Saudi pada tanggal 8 dan 11 Oktober itu di antaranya akan ada acara acara gathering besar di Jeddah insya Allah. Jadi itu kita menunggu tuan rumah. Cuman dari biasanya kalau dari kami yang saya bisa bantu adalah bantu teman-teman di diaspora Indonesia di UAE untuk bisa nyalurin energi positif mereka untuk mendukung timnas untuk bisa berangkat bareng ke sana. Betul. Ya, Gitu, Bang. katanya ada rencana untuk nobar dulu ya, tanggal 8 baru mau apa namanya road trip bareng ke Betul. Jeddah. Yes. Itu berapa Yes, jauh ya, betul. Karena Mas Agung? jadi ini agenda belum fix, Hmm. tapi udah menuju 80%. Karena ada dua match ya, 8 kita lawan Saudi tanggal 8 itu Rabu ya. Kemudian 11-nya hari Sabtunya kita match melawan Iran. Melawan Irak. Kemudian karena 8 ini Rabu hari kerja dan hari sekolah, kayaknya untuk kita mobilisasi massa berat kayaknya. Jadi 8 itu Hmm. kemungkinan teman-teman di UAE ini yang lagi nonton, nanti tunggu aja pengumumannya. Insya Allah kita akan adakan nobar. Nanti saya coba koordinasi juga dengan yang di Dubai. Dubai nanti juga bikin koordinasi. Jadi Abu Dhabi dan Dubai bikin nobar untuk yang tanggal 8-nya, dan tanggal 11-nya kita coba bikin agenda sama kayak waktu yang Bahrain, kita road trip atau apapun itu boleh terbang ke Jeddah. Untuk tadi pertanyaannya Bang John perihal trip. Kalau misalkan trip sebenarnya Hmm. kita ada dua pilihan, udara dan darat. Kalau untuk road trip itu mungkin perjalanannya sekitar 1.800 kilo ya satu arah. Oh, oke. Rata-rata teman-teman kita yang ke sana untuk yang kaum muslim dan muslimah itu bisa dikombo sama umroh. Oke. Jadi biasanya teman-teman yang nonton, buat teman-teman Indonesia yang Muslim khususnya yang udah pernah ke Jeddah, biasanya mereka combo trip timnas mereka dengan umroh perjalanan darat. Kita punya privilege eh, GCC umroh visa tapi dengan privilege GCC residence gitu. Jadi dengan GCC residence ini kita punya visa multi entry selama setahun. Jadi satu satu Oke. visa untuk setahun, bebas bebas bolak-balik masuk, tapi di limit mungkin sekitar 30 hari maksimal bolak apa di dalamnya. Kalau untuk flight Jeddah Dubai Jeddah Abu Dhabi itu sekitar 2 jam 40 menit. Oke. Itu banyak airline, pilihan airline banyak. Jadi teman-teman yang Garuda UA nanti, ayo mulai dari sekarang coba cek jadwal cuti dulu, jadwal cuti yang teman-teman yang Mhm. masih bekerja mungkin. eh untuk teman-teman yang lagi sekolah, kayaknya kalau menurut saya itu udah lagi ada fase midterm break. Kalau di sini ada midterm break, jadi ada Oke. libur tengah sekolah, libur semester. Dalam satu term itu ada 1 pekan. Itu mungkin pas term breaknya itu pada saat bukan yang tanggal 8-nya, tanggal 11-nya udah libur, jadi bisa 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 kita bersama-sama berangkat nonton ke sana. Oke. Seperti itu, Bang. Nah, nah, Mas Agung, kalau misalnya dari apa ya kata orangnya, peran supporter kita sendiri nanti, menurut Mas Agung ini sebesar apa sih untuk bisa membantu apa ya, mungkin menaikkan moral dan mental para pemain timnas sehingga karena kan seperti yang kita tahu nih ada kalau kita lihat banyak di apa ya di dunia maya segala macam gitu banyak yang mengkhawatirkan ketidakadilan nanti apa seperti wasit ofisial tapi ada juga beberapa pandit-pandit Arab yang sebenarnya mengatakan bahwa yang paling besar peluangnya di antara semua ini Indonesia itu bahkan pandit dari salah satu negara Arab sendiri gitu loh yang beredar kalau kita nonton di YouTube dan di mana. Tapi kalau bagi Mas Agung sendiri seperti apa ya? Bagi saya ini pendapat pribadi ya. Mungkin Ya. teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda. Bagi saya eh, energi positif dari kita pemain ke-12 yaitu penonton kita di pinggir lapangan itu memberikan
ada impact, bukan ada, Mm-mm. pasti ada impact langsung kepada pemain gitu, teriakan-teriakan kita, energi-energi positif kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin juga waktu pas liburan summer break mudik sempat saya nonton match di GBK, luar biasa. Saya itu padahal match melawan Bahrain sedikit sekali penontonnya, saya nggak ngebayang memang kalau match yang timnas senior itu full stadion itu energinya kayak gimana gitu ya. Cuman Mm-mm. energi yang bisa kita salurkan juga kepada teman-teman pemain-pemain kita, timnas kita nanti, timnas senior kita nanti. Kemudian nampaknya saya sempat baca artikel dari salah satu di Instagram itu PSSI sudah mengirimkan surat untuk karena ini matchnya harusnya bersifat netral untuk minta jatah kita 50% tiket. Jadi ya Oh, nggak tahu tuh oke. Bang Jo mungkin ngikutin juga nggak? Ya, belum 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 dengar justru kalau yang ini nih. Seru juga nih. Iya kan permintaannya ada tiga waktu itu kan Mm-mm. timingnya ke Pak Erick Thohir minta untuk digeser, jadi ada jedanya kita ke menuju antara pertandingan Saudi dan pertandingan Ya, Irak, jadi ada jeda, dan menguntungkan Irak kita mainnya lebih lebih malam ya, mungkin 10:30 waktu jeda nanti, jadi itu udah harusnya udaranya mungkin udah relatively mendekati mendekati Indonesia di malam oke. hari, itu udah harusnya di bulan Oktober tebakan saya, jadi udah lebih menguntungkan bagi pemain-pemain kita nanti. Mungkin yang saya rasa mungkin teman-teman Pak Erick Thohir dan tim PSSI harusnya juga udah arrange, mungkin tiba di kayaknya nggak akan, tebakan saya nggak akan ngumpul bikin TC di Jakarta, kayaknya langsung langsung mendarat di Saudi, kayaknya FIFA D-nya kayaknya 3-4 hari sebelum itu, tebakan saya ya. Ya. Mm. Mungkin mungkin mereka akan tiba di Jeddah 4 hari, ada yang mungkin ada yang udah selesai 5 hari duluan, dan jadi mungkin mereka udah TC langsung di sana, bukan nggak TC sih Pak, jadi udah langsung latihan gabung di sana, seperti itu Bang. Ya, oke. Nah, mungkin satu hal terakhir nih Mas Agung. Ada himbauan ajakan buat teman-teman supporter, baik supporter yang menonton nanti dari TV ataupun yang akan nonton di stadion langsung seperti apa gitu dari Garuda UAE. Dari eh, saya kepengen teman-teman fans timnas itu memberikan energi positif kepada timnas kita. Eh, Mau kalah mau menang apapun itu, tetap kita merah putih di di Hmm. luar dan di dalam. Eh, Sebisa mungkin tidak tidak menghujat atau mengumpat apapun hasilnya. Terus doakan timnas, dukung terus apapun bentuknya, karena mau bagaimanapun keputusan atau hasil yang akan kita dapat, kita kita harus berikan semangat dan energi positif kepada teman eh, timnas kita, seperti itu. Ya, apakah yakin lah kita lolos? Yakin. Kalau ditanya yakin, harus yakin. Insya Allah Insya ya. Allah yakin. Oke. Sip deh. Ya, teman-teman itu Mas Agung Prasetyo dari Garuda UAE. Thank you Mas Agung udah bergabung bersama kita nih di podcastnya Garuda Thank you bang. Buana. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa juga di Jeddah dan berharap di USA tahun depan. Amin. Amin. Thank Ya, you bang. ya, Thank you thank you, teman-teman thank you, Garuda Buana. Thank you. Thank you. yuk. Bye bye. Bye. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga di-share, di-like ya Garuda Buana. Thank you teman-teman and until next time. Pasukan Garuda, pasukan Garuda.